pada tutorial kali ini kita akan bahas studi kasus pisah traffic 2 ISP ya, untuk memisahkan traffic antara layanan akses ke YouTube dan ke TikTok. Untuk lebih jelasnya kita lihat topologinya lebih dahulu. Oke, nah di sini kita mempunyai router mikrotik yang akan diakses dari jaringan lokal menggunakan beberapa network di jaringan lokalnya. Kemudian di sini ada dua koneksi ISP. ISP1 saya menggunakan CBN, ISP2 menggunakan IndiHome. Di Ether 1 untuk CBN dan di Ether 2 untuk IndiHome. Nanti untuk traffic jaringan lokal, asumsi di sini ada dua network. Di 192.168.30 asumsi untuk jaringan LAN kabel dan 192.168.40 untuk jaringan WiFi atau bisa juga dialokasikan untuk hotspot. Nah, jadi langkahnya sudah dijelaskan step by step ya. Kita lihat outputnya. Jadi outputnya nanti jika ada klien dari jaringan lokal di sini mengakses YouTube, maka otomatis akan diarahkan trafficnya ke SP1. Dan jika ada klien dari network manapun mengakses TikTok, maka akan diarahkan ke SP2. Kita lihat sekarang konfigurasinya step by stepnya. Nah, di sini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama konfigurasi dasar dulu sampai mikrotik terhubung ke internet. Kemudian nanti yang paling utama di sini membuat default route untuk dua buah gateway ya, dengan modelnya ICMP, yaitu nilai distance-nya nanti disamakan 1. Setelah ini dibuat, masuk ke tahap kedua, mengelompokkan IP address untuk IP lokal, membuat payroll row. Tujuan payroll row ini adalah untuk menandai berdasarkan domain konten, yaitu YouTube dan TikTok. Kemudian membuat mark routing, selanjutnya membuat routing mark untuk dua jalur ISP tersebut, dan terakhir adalah pengujian pisah traffic YouTube dan TikTok. Nah, di sini saya memerlukan domain konten. Jadi domain kontennya sudah dibuat ya seperti ini. Nah, di sini mikrotiknya sudah di reset, tidak ada konfigurasi. Jadi langkah pertama kita akan menentukan dulu untuk arah ke ISP-nya ya. Nah, ini Ether 1 adalah kita kasih nama ISP1. Oke, kita kasih nama misalnya ini. Kemudian yang Ether 2 ini adalah ISP2 contoh ya. Nanti bisa menggunakan ISP mana saja. Ether 3 ini untuk ke lokal ya. Ini untuk jaringan LAN kabel asumsinya. Dan yang Ether 4 nanti dialokasikan misalnya untuk hotspot ya, atau WiFi. Oke, setelah memberi nama interface, kita setting IP address. Nah, IP address di sini untuk ke lokal dulu. Kita buat untuk ke lokal dulu, yaitu IP address-nya 192.168.30.124 dengan interface-nya adalah Ether 3 ya. Oke, kemudian ini kita tambahkan lagi 192.168.40. Ini untuk hotspot. Kemudian kita membuat koneksi mikrotik ke internetnya menggunakan fungsi DHCP client ya. Oke, masuk ke IP DHCP client. Kita tambahkan untuk ke ISP1 dulu, oke. Nah, ini pastikan dipilih Ether 1. Nah, add default route-nya kita pilih adalah no ya. Jadi nanti kita akan buat static route menggunakan ICMP. Oke, nah ini networknya ya. Untuk di SP1 dengan alamat networknya adalah 192.168.13. Nanti gateway-nya diarahkan ke 11. Oke, kita buat untuk yang kedua, yaitu Ether kedua di sini. Play. Nah, ini IP-nya udah dapat ya. Gateway-nya adalah menggunakan 2.1. Oke, langkah selanjutnya seperti biasa kita setting DNS dulu.
Dan terakhir adalah NAT, IP Firewall NAT untuk klien bisa terkoneksi ke internet. Nah, karena di sini ada dua ISP, maka NAT-nya kita bikin dua juga ya. Oke, ya, masuk ke IP root, tambahkan. Nah, di sini di port root-nya, gateway-nya kita buat 192.168.11, kemudian kita tambahkan 192.168.2.1. Sekaligus kita aktifkan parameter failovernya ya. Jadi ketika salah satu ISP putus, maka akan di backup oleh ISP yang aktif. Oke, seperti ini. Nilai desainnya masing-masing ISP sama, jadi supaya aktif semua. Oke, kita uji coba lagi. Ya, jadi koneksinya sudah berhasil. Untuk distribusi ke lokal IP, kita buat DHCP server. Oke, ke Ether 3 dulu ya. Ya, jadi supaya klien bisa mendapatkan koneksi internet. Oke, jadi itu langkah pertama ya. Jadi kalau kita balik lagi ke topologi ya. Nah, di sini. Nah, oke, jadi konfigurasi dasar sampai ke default root pembuatan metode InCP kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya, yaitu membuat address list sampai ke memetakan jalurnya. Oke. Langkah berikutnya sekarang kita masuk ke IP firewall. Di sini ada address list. Di address list kita tambahkan, ini kita tandai dengan nama IP lokal. Ini akan mengelompokkan berdasarkan network address yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu 30.0/24. Oke, dan tambahkan lagi, name-nya sama, hanya IP-nya 192.168.40/24. Oke, setelah membuat koneksi address list, langkah selanjutnya kita membuat row ya, untuk menandai koneksi berdasarkan domain konten. Oke, kita tambahkan, kita tandai berdasarkan YouTube dulu. Oke, jadi ini kita buat ya, chain-nya kita pilih adalah pre-routing, menandai traffic input dan forward dari sebuah traffic. Kemudian kita pilih di sini protokolnya TCP/IP ya, DST portnya karena YouTube menggunakan port 443 ya. Oke, kita isi 443. Nah, ini kita masukkan kontennya ya, youtube.com, googlevideo.com, dan yang lainnya. Masuk ke menu advance ya. Nah, di sini kita pilih adalah sumbernya dari IP lokal, kemudian tujuannya kita pilih lagi IP lokal, tapi bukan ya. Jadi maksudnya sumbernya dari IP lokal, tujuannya bukan ke IP lokal, tapi tujuannya nanti ke konten ini ya. Kontennya kita isi dot YouTube, huruf kecil semua, dot youtube.com. Oke. Nah, actionnya kita pilih adalah add destination to address list. Jadi nanti akan langsung ditambahkan ke address list dengan nama adalah YouTube. Ya, seperti ini. Kita kasih waktunya adalah 1 jam. Contoh. Nah, ini baru satu ya. Selanjutnya kita untuk yang row berikutnya kita copy saja karena sama ya. Kita copy, yang dirubah adalah domain kontennya. Jadi ini kita rubah menjadi .googlevideo.com. Yang ininya semuanya sama. Oke. Nah, jadi ada
2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kita kasih nama adalah YouTube. Nah, jadi itu untuk menandai address list-nya. Oke, selanjutnya kita akan menandai berdasarkan traffic lainnya, yaitu TikTok ya. Oke, jadi kita tambahkan lagi sama konsepnya ya. Jadi channel kita pilih pre-routing. Kemudian untuk TikTok kita langsung saja ya, berdasarkan domain kontennya advance. Ini source address-nya IP lokal, tujuannya bukan IP lokal. Nah, kontennya nanti kita isi dengan .tiktok.com. Oh, ini sorry. Ininya adalah add destination to address list sama. Oke, kita. Oke, ininya kasih nama dulu TikTok. Ininya sama 1 jam. Kita kasih nama dulu di sini TikTok. Ya, kita tambahkan yang lainnya ya. Misalnya ini kita copy aja. Ininya kita rubah seperti ini. Oke, komennya ini dihapus dulu. Oke ya. Untuk TikTok kita coba 3 dulu ya. 3 subdomain. Nanti bisa kita tambahkan. Oke. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba setelah ini terbuat ya. Kemudian nanti kita tes dulu apakah udah jalan atau belum. Tapi ini belum dipisah traffic ya. Hanya kita lakukan akses saja gitu kan. Jadi misalnya di sini, nah di sini traffic YouTube sudah terlihat ya. Kemudian kita lihat di address list. Nah, sini sudah juga ada traffic berdasarkan YouTube. Oke, jadi YouTube-nya sudah tertandain. Begitupun dengan TikTok ya. Coba kita buka TikTok. Kita lihat di address list. Nah, di sini TikTok juga udah masuk ke address list ya. Jadi step yang di sini sudah berjalan ya untuk menandai firewall berdasarkan row. Oke, selanjutnya kita akan membuat langkah berikutnya MAC routing. Jadi caranya langsung ke IP firewall, Mangle ya. Nah, di sini pastikan kita buat untuk meroutingkan. Jadi contoh di sini kita routingkan untuk YouTube dulu. Jadi kita buat dengan parameter chainnya pre-routing. Oke, seperti ini ya. Kemudian langsung masuk ke advance. Nah, advance-nya nanti kita pilih adalah source address-nya dari IP lokal. Kemudian tujuannya adalah ke YouTube ya. Jadi siapa saja dari IP lokal ini mengakses YouTube, maka otomatis action-nya itu akan kita arahkan routing-nya, kita pilih MAC routing, diarahkan ke ISP1 ya. Kita kasih nama di sini adalah ISP1. Jadi kalau ada YouTube, maka root-nya diarahkan ke ISP1. Oke, password-nya dihilangkan. Oke, kita buat untuk jalur berikutnya. Oke, kita pilih di sini chain-nya adalah pre-routing, kemudian advance-nya nanti dari IP lokal, tujuannya ke TikTok ya. Jadi yang mengakses TikTok, maka action-nya, MAC routing-nya akan diarahkan ke ISP2 atau tik ISP2 gitu ya. Nah, seperti ini.
Jadi ini tadi untuk YouTube ya, jalur. Kita kasih komen dulu ini untuk jalur YouTube. Ini untuk jalur TikTok. Oke. Nah, dilihat di sini trafiknya udah berjalan, tapi kita belum lakukan pengujian ya. Karena langkah berikutnya di sini kita harus membuat dulu pemisahan trafiknya di routing mark-nya. Oke, kita lihat ke IP route, kita buat ya dua routing mark, satu gateway-nya untuk 192.168.1.1 ini diarahkannya jalurnya ke ISP1 ya. Oke, dan kita buat lagi ini 192.168.2.1 ini diarahkan routing mark-nya ke ISP kedua ya. Nah, jadi seperti ini. ISP1, ISP2. Yang ini adalah default route failover menggunakan ICMP. Oke, udah selesai. Sampai tahapan di sini, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengujian traffic. Oke. Ya, selanjutnya kita akan lakukan pengujian dua jalur tersebut ya. Oke, jadi kita untuk pengujiannya menggunakan preset ya. Nah, ini oke, kita langsung saja ke YouTube dulu. Preset youtube.com. Untuk YouTube ini harus menggunakan ISP1 ya, atau ke alamat IP-nya 192.168.1.1 ya untuk YouTube ini. Oke, seperti ini. Terlihat. Jadi koneksinya sudah diarahkan ke 192.168.1.1 sesuai dengan jalur routingnya ya. Selanjutnya kita akan tes untuk TikTok ya. Langsung saja reset tiktok.com. Nah, untuk TikTok ini akan diarahkan ke ISP yang kedua 192.168.2.1 ya. Oke. Nah, di sini terlihat. Jadi sini pengujiannya sudah sesuai dengan jalur routing masing-masing. Oke, jadi di sini ya rootnya. Jadi rootnya ketika ada akses dari YouTube maka actionnya diarahkan ke ISP1. Kalau di sini rootnya dari uh, TikTok maka akan diarahkan ke ISP2. Jangan lupa di sini dibuat IP roots-nya ya. Nah, ini diarahkan sini. Untuk 11 ISP1, untuk 21 adalah ISP yang kedua. Oke, seperti ini. Kemudian di address list-nya terlihat ya, domain kontennya sudah ditandain. Nanti silakan ditambahkan lagi tadi untuk TikTok ya. Untuk domain kontennya tadi baru ditambahkan 3, nanti bisa ditambahkan lagi ini sampai selesai di row-nya. Nah, ini tinggal di copy saja. Tambahkan lagi seperti ini. Oke. Dan seterusnya. Oke, demikian tutorial bagaimana pisah traffic dari kedua ISP untuk layanan YouTube dan TikTok. Ikuti tutorial selanjutnya di channel YouTube Padepokan IT. Terima kasih.